Oke, teman-teman, kali ini kita punya 3 shockbreaker ya. Nah, ini langsung aja. Ini ada shockbreaker NMAX. NMAX Old yang kita kasih peninggi 4 cm, jadi tingginya di 37,5 ya. Lalu ini ada PCX New, PCX 160. Terus ini shockbreaker abal-abal. Oke, langsung aja tonton videonya sampai selesai. Kita akan ulas satu persatu. Oke guys ya, saya akan sedikit berbagi pengalaman berganti-ganti shockbreaker di motor Honda PCX 160 yang kami rasa sebelumnya jedak-jedak, kaku atau keras atau apa aja lah ya, yang mungkin ada tambahan keluhan lain terhadap shockbreaker PCX 160. Teman-teman bisa komen ya. Oke, sebelumnya ini ya, pertama kita bahas dulu shockbreaker ini shockbreaker bawaan PCX 160 ya teman-teman. Sesuai seperti yang teman-teman lihat, shockbreaker PCX 160 ini biasa aja ya tampilannya ya. Kelihatannya shockbreaker keras. Tapi yang perlu kalian teman-teman tahu, shockbreaker ini ternyata nggak keras ya. Jadi yang saya rasakan sepertinya keras. Cuman sebenarnya ini shockbreakernya terlalu empuk. Ada beberapa kali percobaan yang saya lakukan dengan menambahkan ring di sini ya. Nah, ring ini saya masukkan di antara hitam-hitam ini dan dudukan pitingan ini ya. Jadi hasilnya baut ini agak masuk ke dalam. Otomatis setelan preload dari per ini agak renggang sekitar entah ini 1 mili atau 2 mili ya, 1 milian lah. Yang saya rasakan memang terasanya lebih empuk, cuman suara jedak-jedaknya itu kayak lebih parah ya. Saya nggak tahu ya, ini jedak-jedak itu ada yang bilang itu dari per yang bertabrakan, jadi saking empuknya jadi tak 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 gitu ya, atau dari damper yang ada di mounting mesinnya. Oke, sampai di situ. Di video sebelumnya saya pernah memperlihatkan pemasangan ini ya. Nah, ini adalah lapisan teflon. Karena standaran udah coba, terus preload dikurangi juga udah coba. Sekarang terakhir kemarin saya coba selama 1 minggu penambahan ini. Jadi seperti ditambahkan kekerasan per 1 atau sampai 2 mili lah ya. Yang saya rasakan shockbreaker memang ayunannya lebih keras sedikit, cuman agak stabil, lebih stabil lah. Intinya lebih stabil. Lebih stabil. Untuk hentakan seperti jedak-jedak itu lebih berkurang. Nah, karakter shockbreaker ini itu memiliki kompresi yang sangat rendah. Terus untuk kekerasan per juga sangat soft ya. Untuk ribonnya ya lumayan keras. Jadi umpama seperti per gini ya, ketika dia kena hentakan langsung tak gitu. Karena pernya ini nggak terlalu kuat, jadi kurang bisa meredam hentakan yang masuk ke dalam shockbreaker. Berbeda dengan shockbreaker NMAX ya.
Shockbreaker NMAX ini memang sangat bagus untuk meredam hentakan seperti itu. Cuman ini terlalu kaku kalau menurut saya pribadi. Karena sebelum saya oprek ini, saya pakai ini dulu. Ternyata lebih kaku, lebih keras ya. Tapi untuk hentakan, meredam hentakannya lebih bagus ini. Tapi terlalu keras juga sih untuk peredamannya. Jadi agak sakit pinggangnya agak parah yang ini daripada yang ini. Oke, lanjut ya. Sampai mana tadi, lupa. Ya, ini shockbreaker terlalu lembek menurut saya. Teman-teman yang lain mungkin sudah banyak yang menyadari kalau shockbreaker PCX ini terlalu lembek. Alhasil hentakan baliknya kayak kurang. Nah, yang saya rasakan dari setelah mengurangi preload sampai saya tambahkan preloadnya ini 1 mm. Nah, gini. Ini hentakannya lebih smooth ya, karena mungkin sedikit diredam oleh per. Jadi seperti kalau misalkan ada hentakan ya, kalau standarnya ini tek gitu, tek tek gitu ya, tek tek. Nah, kalau ini preloadnya saya tambahkan jadi seperti dek dek dek. Jadi enggak dek. Kalau awalnya kan dek, ada kayak jeda seret. Karena kekuatan pernya ini kurang ya. Setelah ini ditambahkan jadi dek dek. Jadi ada kayak gaya tekan balik lah ya. Jadi enggak seberapa kayak orang bilang kayak pernya itu nggak balik, kayak turun tok dak 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 gitu tok. Kalau ini ada sedikit ayunannya, dek ke atas, ngik ngik gitu. Tapi di sini saya masih kurang puas. Nah, kebetulan ini ada beberapa ya. Awalnya saya mau ngoprek yang punya NMAX ini. Ini adalah per motor Supra X 125. Ini. Rencana ini mau saya pasang di sini. Cuman ini sekalian saya mau ganti olinya yang di sini. Mau saya coba kasih oli yang agak kental supaya ribbonnya lebih lembut lagi. Nah, berhubung olinya masih belum ada, ya wis kita ngoprek yang punya PCX dulu. Nah, ini sebenarnya adalah shockbreaker punya PCX. Punya NMAX kita pinggirin dulu ya. Nah, ini sebenarnya shockbreaker kepunyaan PCX. Kalau teman-teman jeli pasti tahulah ya. Nah, ini sama persis ya, dari atas bawah. Nah, ini pernya PCX. Nah, ini pernya PCX. Kalau dilihat tekanannya berapa ini ya? Sebentar. Oke. Shockbreaker PCX dari panjang aslinya sampai dipasang ke dalam shockbreaker yang jadi itu tekanannya sekitar 1,5 cm. Kalau punyaan Supra X yang kita aplikasikan ini cuman berapa ya, 0,8 mili ya, 0,8 cm. Nggak sampai sesenti lah ya. Tekanannya lebih keras ini
cuman nanti hasilnya beda ya, pasti beda. Kalau ini kita lihat kerasan pernya dibanding dengan ini ya, kalau saya pribadi yang saya rasakan lebih keras yang punya Supra X dikit ya. Kalau lebih tepat, lebih enaknya gini nyobanya. Saya nggak punya alat coba yang gampang banget. Kalau ini masih keras dikit, lebih keras dikit. Kalau yang ini malah keras banget. Waduh. Oke, ini kita akan tunjukin ke teman-teman gimana cara merubahnya dan apa aja yang digunakan.